Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis regresi. Jika dalam analisis korelasi akan diketahui nilai keeratan hubungan arah dan kuatnya di antara dua variabel yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan, apakah kedua variabel layak digunakan atau tidak, ataupun apakah kedua variabel akan memberikan prediksi yang baik terhadap model yang akan dibuat. Selanjutnya, untuk membuktikan adanya pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya perlu dilakukan analisis regresi. Yang pertama adalah konsep regresi. Ketika hubungan antar variabel dalam suatu model sudah dianalisis baik menggunakan metode grafis maupun metode perhitungan koefisien korelasi, maka hasil dan kesimpulan terhadap analisis korelasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengevaluasi model ekonometrika yang akan dibentuk maupun yang telah dibentuk. Mengapa demikian? Hal tersebut karena informasi mengenai adanya hubungan keeratan di antara variabel dalam model akan memiliki dampak terhadap model yang akan dibentuk dan selanjutnya diestimasi. Salah satu awal terjadinya kesalahan dalam pemerolehan nilai-nilai taksiran parameter dimulai dari pemahaman mengenai konsep korelasi, khususnya permasalahan mengenai kasus multikolinearitas yang akan dibahas pada topik berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai analisis regresi sebaiknya didahulukan sebelum melakukan estimasi model regresi. Meskipun dalam beberapa buku statistik maupun ekonometrika, masih sering ditemui analisis regresi dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan analisis korelasi. Jika analisis korelasi memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel, maka untuk mengetahui apakah hubungan tersebut dapat memberikan pengaruh diperlukan suatu analisis regresi. Dengan kata lain, analisis regresi merupakan suatu analisis yang mencoba mempelajari hubungan antara satu atau lebih peubah bebas, yaitu variabel bebas, dengan satu peubah tak bebas, yaitu variabel terikat, di mana hubungan tersebut dapat menghasilkan suatu pengaruh yang berasal dari peubah bebas terhadap peubah tak bebasnya. Selanjutnya adalah karakteristik regresi. Regresi sebagai suatu model analisis statistik digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari suatu peubah bebas terhadap peubah tidak bebas. Konsep regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris pada tahun 1886. Galton melakukan penelitian mengenai adanya kecenderungan atau tendensi bahwa tinggi badan orang tua akan diturunkan pada anak-anaknya. Kecenderungan atau tendensi tersebut digambarkan dalam bentuk garis lurus yang disebut dengan garis regresi. Dalam ekonometrika, analisis regresi merupakan salah satu topik yang penting, dan dalam perkembangannya dapat bersifat sangat kompleks sebagai akibat dari adanya perkembangan dan perubahan dalam data, pelanggaran terhadap asumsi-asumsi statistik, maupun faktor lainnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik regresi yang dibagi menjadi 3 hal penting. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang bersifat non-deterministik. Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adanya pengaruh tersebut sebagai konsekuensi terhadap atau terdapatnya hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai korelasi. Nah, di sini pemaknaan hubungan dalam model ekonometrika berbeda dengan model matematika. Dalam konsep matematika, hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat bersifat deterministik. Artinya, perubahan yang terjadi pada variabel terikat hanya ditentukan oleh adanya perubahan variabel bebas yang terdapat dalam model. Dengan kata lain, perubahan terhadap variabel terikat terjadi jika dan hanya jika terjadi perubahan pada variabel bebas dalam model. Pada model ekonometrika, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya bersifat non-deterministik. Nah, di sini artinya perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat terjadi sebagai akibat adanya perubahan pada variabel bebas dalam model maupun variabel lainnya yang belum dimasukkan dalam model yang dirangkum dalam bentuk error term. Nah, di sini ada contoh model deterministik atau model matematika. Jadi di sini yang membedakan adalah adanya error termnya ya. Ini adalah bentuk deterministik dan ini adalah non-deterministik.
Yang kedua adalah memiliki bentuk fungsional linear. Nah, di sini linear itu berarti pangkat tertingginya 1. Nah, bahasa linear dalam ekonometrika berbeda dengan matematika ya. Dalam matematika, linear itu dimaknai dengan nilai pangkat tertinggi yang melekat pada variabel adalah berpangkat 1, sedangkan menurut ekonometrika, pemahaman mengenai pangkat tertinggi adalah 1, yaitu melekat pada parameternya, yaitu parameternya terdiri dari koefisien dan konstanta. Dalam model linear terdapat dua kemungkinan bentuk fungsional yang dapat dibentuk dalam model regresi. Yang pertama adalah bentuk fungsional linear, yang kedua adalah bentuk fungsional non-linear. Nah, ini adalah contoh bentuk fungsional linear, yaitu y(i) sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1i, y(i) sama dengan beta 0 ditambah b1 x1i kuadrat, dan seterusnya. Dan ini adalah bentuk fungsional non-linear, y(i) sama dengan beta 0 ditambah 1 per beta 1 x1i, y(i) sama dengan A dikali K pangkat B1 dikali L pangkat B2, dan seterusnya. Nah, di sini dalam ekonometrika model-model yang sering digunakan adalah model dalam bentuk fungsional linear. Sementara bentuk fungsional non-linear hampir tidak pernah dipelajari. Namun demikian, ada beberapa teori ekonomi yang memiliki model dengan bentuk fungsional non-linear yang menjadi perhatian dalam permodelan ekonometrika, seperti teori produksi Cobb-Douglas. Nah, di sini ini adalah teori produksi Cobb-Douglas, yaitu y(i) sama dengan alfa dikali K pangkat beta 1 dikali L pangkat beta 2. Nah, jika model bentuk non-linear, maka teknik yang digunakan dalam memahami model non-linear pada persamaan satu ini, seperti teori produksi Cobb-Douglas ini, itu dapat melakukan transformasi model menggunakan metode logaritma natural, sehingga menjadi log y(i) sama dengan log alfa ditambah beta 1 dikali log K ditambah beta 2 ya, ini beta 2 log L. Ini adalah persamaan duanya ya. Nah, jadi hasil transformasi model persamaan 1 yang menghasilkan model persamaan 2 itu merupakan model dengan bentuk fungsional linear. Nah, selanjutnya dalam bahasa ekonomi, log yang melekat pada variabel dalam model ekonometrika dimaknai sebagai elastisitas. Artinya, bagaimana responsiveness perubahan variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan pada variabel bebas, yaitu K dan L. Selanjutnya adalah menggunakan asumsi ceteris paribus. Kata ceteris paribus merupakan istilah penting dalam ilmu ekonomi yang berarti bahwa faktor lainnya tetap atau konstan. Setiap teori ekonomi yang mencoba menjelaskan perilaku perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya selalu menggunakan asumsi ceteris paribus. Nah, di sini pemahaman ya mengenai konsep ceteris paribus tersebut, misalnya ini pada teori permintaan yang menyatakan bahwa permintaan barang atau jasa setiap orang ditentukan oleh tingkat harga dengan asumsi faktor lainnya yaitu adalah ceteris paribus. Nah, penggunaan asumsi tersebut supaya kita mudah dalam memahami perubahan perilaku permintaan barang atau jasa dari adanya perubahan pada tingkat harga dan variabel lainnya dianggap konstan. Bayangkan jika anggapan ceteris paribus tersebut tidak dipakai, kita akan mengalami kesulitan memahami perilaku perubahan permintaan karena pada saat yang sama semua variabel juga mengalami perubahan alias tidak ada yang tetap maupun konstan, sehingga harus menjadi pertimbangan dalam memahami perubahan tersebut. Nah, dalam model ekonometrika, asumsi ceteris paribus juga dipakai untuk melihat secara jelas dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Namun, dalam model yang hanya memasukkan satu variabel bebas dalam model ekonometrika, atau disebut juga model sederhana, asumsi ceteris paribus tidak berlaku. Di sini ada ilustrasi sederhana yang berkaitan dengan perbedaan pendekatan matematika dengan pendekatan ekonometrika. Di sini ada kasus pergerakan harga tanah di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang meningkat nilai jualnya. Konsekuensi terhadap
berdampak pada meningkatnya harga jual properti baik berupa rumah, ruko, maupun bangunan lainnya. Nah, jika fenomena tersebut dicoba dimodelkan, maka kita akan membuat fungsi sederhana seperti ini. Modelnya harga properti yaitu sama dengan fungsi dari luas tanah. Harga properti dapat direpresentasikan dengan harga rumah, sedangkan luas tanah merepresentasikan penggunaan tanah. Harga tanah yang mahal berarti bahwa penggunaan tanah dengan luasan lebih besar juga berarti memiliki harga jual yang mahal. Nah, selanjutnya, jika fungsi tersebut dimodelkan menjadi model matematika, itu harga properti sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali luas tanah. Sedangkan kalau dibentuk dalam model ekonometrika, itu harga properti sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali luas tanah ditambah error termnya. Nah, kita bisa menganalisis terhadap dua model ini. Jika digunakan model matematika untuk menjelaskan keterkaitan antara luas tanah dengan harga properti, maka dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Jika terjadi kenaikan pada luas tanah, maka harga properti akan naik. Sementara, fakta membuktikan bahwa harga properti yang meningkat tidak ditentukan oleh luas tanah yang digunakan. Bahkan jika dibutuhkan dengan data realnya, untuk luas tanah yang sama, misalnya 90 meter persegi dengan luas bangunan 36 meter persegi, harga properti berupa rumah di tahun lalu dengan tahun sekarang akan berbeda. Padahal luas tanah yang digunakan untuk membangun rumah dengan tipe yang sama tidak berubah. Jika faktanya demikian, maka model matematika akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan fakta tersebut. Kalau kita misalnya menggunakan model ekonometrika ini, seluruh kesalahan yang mungkin terjadi dalam menjelaskan perilaku variabel bebas terhadap variabel terikatnya pada model matematika akan tercakup dalam error termnya yang ada di model ekonometrika. Artinya, bahwa jika variabel bebas tidak mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikatnya, dampak perubahan tersebut dapat dijelaskan oleh variabel error termnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ekonometrika itu mampu menjelaskan fenomena lebih baik dibandingkan model matematika. Hal ini yang membuat penggunaan model ekonometrika menjadi populer meskipun untuk disiplin ilmu non-ekonomi. Lalu selanjutnya model regresi. Berdasarkan karakteristik regresi, model ekonometrika yang digunakan untuk memahami analisis regresi adalah model regresi dengan bentuk fungsional linear, atau bisa juga disebut model regresi linear. Ini adalah bentuk umumnya ya. Yang ini adalah model regresi linear sederhana ya. Sedangkan yang ini adalah model regresi linear berganda. Ya, di sini ya. Model pada persamaan 3 itu disebut model regresi linear sederhana karena hanya memiliki satu variabel bebas. Model regresi linear sederhana merupakan bentuk sederhana dari model regresi. Kata sederhana itu sendiri dimaknai sebagai model dengan satu variabel bebas, dikarenakan hanya terdapat satu variabel bebas. Maka karakteristik regresi khususnya yang berkaitan dengan penerapan asumsi ceteris paribus tidak berlaku. Perubahan pada variabel terikat Y hanya ditentukan oleh perubahan pada suatu variabel bebas X dan faktor lain yang tercakup dalam error terms. Sedangkan pada model persamaan 4 itu disebut model regresi linear berganda karena terdapat lebih dari satu variabel bebas dalam model. Asumsi ceteris paribus dapat diterapkan pada model ini. Perubahan pada variabel terikat Y itu ditentukan oleh perubahan pada variabel bebas yaitu X1, X2 sampai XK dan faktor lain yang tercakup dalam error term. Nah, yang paling penting di sini variabel yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan itu disebut variabel terikat, sedangkan variabel yang berada di sisi kanan tanda sama dengan itu disebut variabel bebas. Nah, secara terminologi lain yang sering digunakan untuk menyebut variabel Y dan X itu bisa dilihat ya di sini.
Y itu bisa disebut dependent variable, bisa juga disebut predicted variable, explained variable, response variable, regression. X itu bisa disebut independent variable, bisa juga disebut predictor variable, explanatory variable, control variable, dan regressor. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman serta sebagai konsistensi itu, maka di sini saya akan membahas bahwa bahasanya yaitu variabel terikat itu adalah Y dan variabel bebas itu adalah X. Parameter itu terdiri dari konstanta atau intercept atau bisa juga disebut beta 0 dan koefisien atau slope, yaitu beta 1, beta 2 sampai beta K. Konstanta atau intercept pada sebagian besar model ekonometrika tidak menjadi perhatian penting, sementara koefisien atau slope menjadi perhatian penting dalam model ekonometrika. Nilai pada koefisien atau slope menunjukkan kuantitas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan seluruh faktor lain yang tercakup dalam error adalah konstan. Selanjutnya, variabel error dalam model tersebut atau disebut juga disturbance term atau error term itu berfungsi sebagai penampung seluruh faktor yang dapat mempengaruhi prediksi terhadap variabel terikat Y menggunakan variabel bebas X, namun tidak terdapat dalam model. Atau dengan kata lain, kesalahan yang mungkin terjadi dalam memprediksi perubahan variabel terikat Y menggunakan variabel bebas akan dirangkum dalam nilai error atau nilai E. Variabel E juga disebut sebagai variabel tak terobservasi atau unobserved variable. Nah, pertanyaan sering muncul ketika mempelajari model ekonometrika adalah, apakah error term selalu ada dalam model ekonometrika? Karena model ekonometrika merupakan model non-deterministik, maka error term akan selalu ada pada setiap model ekonometrika, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Selanjutnya adalah sifat dan karakteristik metode OLS. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa model ekonometrika memberikan perhatian penting terhadap model regresi linear, baik regresi sederhana maupun berganda. Berdasarkan berbagai literatur ekonometrika, untuk mendapatkan hasil taksiran terhadap parameter yaitu beta 0, beta 1, sampai beta K, itu dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti ordinary least square, maximum likelihood, methods of moments, dan seterusnya. Namun demikian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode ordinary least square atau OLS. Ordinary least square atau OLS itu merupakan metode yang paling populer yang digunakan untuk melakukan estimasi terhadap model-model regresi dengan bentuk fungsional linear. Nah, tujuan utama penggunaan metode OLS adalah mendapatkan garis terbaik dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat dari nilai kesalahan terhadap titik-titik datanya. Atau dengan kata lain, metode OLS digunakan untuk meminimumkan nilai deviasi kuadrat dari garis regresinya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode OLS akan diperoleh suatu garis regresi terbaik yang mampu meminimalkan kesalahan penaksiran parameter. Di sini, menurut Gujarati, itu ada beberapa sifat dan karakteristik OLS. Yang pertama adalah nilai rata-rata estimasi, yaitu Y sama dengan Y itopi. Lalu, yang kedua, residual error itopi tidak berkorelasi dengan nilai prediksi YI. Lalu, yang ketiga, nilai reduksi error itopi tidak berkorelasi dengan XI. Lalu selanjutnya yang keempat, menduga tidak bias.
Nah, di sini hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang tidak bias. Jika hasil estimasi tersebut dapat menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Maksudnya, jika dalam model digunakan sampel yang berasal dari populasi dan diambil secara random, memiliki rata-rata atau nilai harapan atau bisa juga disebut expected value atau X bar sama dengan nilai rata-rata parameter populasi atau mu, atau yang biasa dilambangkan dengan E dalam kurung X bar sama dengan mu. Jadi nilai harapannya ya. Di sini sifat penduga yang tidak bias bisa kita lihat di sini ada ilustrasinya. Ini adalah penduga tidak bias, gambarnya seperti ini, dan ini adalah penduga bias, di mana nilai harapan dari X bar itu adalah mu, sedangkan ini nilai harapan dari X bar itu tidak sama dengan mu. Lalu selanjutnya adalah penduga efisien atau efficient estimator. Hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang efisien. Jika hasil parameter estimasi tersebut tidak bias dan memiliki variabel terkecil atau SX kuadrat dari penduga-penduga lainnya. Nah, sifat penduga yang efisien bisa kita lihat di sini di gambar. Di sini ada penduga yang efisien, gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya penduga konsisten. Hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang konsisten jika hasil parameter estimasi tersebut menghasilkan nilai dugaan atau X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya atau mu dengan semakin bertambahnya jumlah sampel N. Selanjutnya, jika hasil estimasi parameter menghasilkan taksiran yang memenuhi ketiga sifat penduga tersebut, maka nilai-nilai parameter dapat dikatakan blue, yaitu best linear unbiased estimator, yaitu suatu nilai parameter yang terbaik, linear dan tidak bias. Atau bisa juga preposisi blue itu disebut juga teorema Gauss-Markov. Nah, menurut teorema Gauss-Markov ini, nilai parameter dikatakan terbaik jika memiliki varian terkecil dibandingkan parameter yang dihasilkan dengan metode lainnya. Sedangkan unbiased itu maksudnya jika hasil estimasi dilakukan berulang menggunakan penyampelan yang lebih besar, maka rata-rata estimasi akan menghasilkan nilai yang mendekati populasinya. Nah, untuk menghasilkan parameter yang bersifat blue ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menghasilkan parameter yang bersifat blue. Yang pertama adalah hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas adalah bersifat linear dengan suatu random disturbance atau error term, yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I ditambah sampai beta K XKI ditambah error termnya. Yang kedua, sampel diperoleh secara random. Nah, metode kuantitatif mensyaratkan jumlah sampel yang relatif besar. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya harus menggunakan metode random. Lalu selanjutnya adalah zero conditional means, di mana nilai harapannya error di mana X1, X2 sampai XK itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini asumsi mengenai zero conditional means merupakan asumsi yang paling sulit dipenuhi karena yang pertama, hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat mengalami misspesifikasi. Misalnya model yang seharusnya adalah model nonlinear akan tetapi kita membuat model dalam bentuk lainnya. Yang kedua, keberadaan omitted variables. Yang ketiga, kesalahan pengukuran. Yang keempat, terdapat variasi pada variabel bebas serta tidak adanya kolinearitas sempurna antar variabel bebas. Masalah kolinearitas tidak dapat dihilangkan, justru pada taraf tertentu diperlukan. Jika kolinearitas antara variabel bebas diharapkan memiliki nilai yang rendah, sebaiknya jika antara variabel bebas dengan variabel terikatnya diharapkan memiliki nilai kolinearitas yang tinggi. Pada beberapa penelitian empiris, itu jika terdapat kolinearitas sempurna akan mengakibatkan terjadinya gagal estimasi atau singular matrix.
hingga menghasilkan parameter yang bias. Dan yang terakhir, variance error kondisional pada setiap XJI adalah konstan atau homoskedastisitas. Selanjutnya ada model regresi dengan skala Likert. Estimasi model regresi menggunakan metode OLS sering digunakan untuk mendapatkan parameter model dengan basis data yang bersifat kuantitatif, yaitu skala interval dan rasio. Namun dalam prakteknya masih sering didapati estimasi OLS terhadap model regresi yang menggunakan data-data berupa data kualitatif atau ordinal. Jika estimasi model regresi menggunakan data ordinal, akan menghasilkan parameter yang bias. Nah, apa sih sebenarnya skala Likert itu? Skala Likert itu adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket atau kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset maupun survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert dalam suatu terbitan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pertanyaan atau suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 5 pilihan skala atau bisa juga ada yang 7 maupun 9. Ini adalah contoh yang 5 skala, yaitu sangat tidak setuju dilambangkan dengan 1, tidak setuju dilambangkan dengan 2, netral atau ragu-ragu dilambangkan dengan 3, setuju dilambangkan dengan 4, dan sangat setuju dilambangkan dengan 5. Nah, perbedaan mengenai skala Likert termasuk ordinal atau ke interval merupakan perdebatan yang tidak pernah usai. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi pemahaman yang berbeda dalam memahami konsep data. Seringkali, perbedaan disiplin keilmuan sebagai salah satu penyebab utamanya. Misalnya, peneliti kuantitatif dengan latar belakang ilmu ekonomi dengan peneliti kuantitatif dari latar belakang ilmu manajemen. Namun demikian, jika mengacu pada definisi dan konsep mengenai data skala ordinal dan interval, seperti yang ada di buku statistik, sebenarnya sudah sangat jelas sih bahwa perbedaan data kualitatif dan kuantitatif terletak pada berlaku tidaknya hukum matematika. Dalam skala ordinal tidak dapat diberlakukan hukum matematika karena itu dia termasuk data kualitatif, sedangkan skala interval dapat diberlakukan hukum matematika sehingga disebutnya data kuantitatif. Oleh karena itu, skala Likert lebih tepat digolongkan sebagai data kualitatif atau skala ordinal. Data kualitatif yaitu skala nominal, skala ordinal umumnya dipelajari menggunakan statistik non-parametrik. Sementara data kuantitatif itu seperti skala interval dan skala rasio itu dipelajari dalam statistik parametrik. Salah satu model yang sering digunakan untuk menganalisis data kuantitatif adalah model regresi. Namun saat ini sering juga ditemui hasil penelitian yang menggunakan data skala Likert juga menggunakan analisis regresi. Oleh karena itu, supaya data ordinal dapat dianalisis menggunakan model regresi, maka data si skala ordinal perlu ditingkatkan status setidaknya menjadi data skala interval. Oke, demikianlah pembahasan mengenai model regresi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.